ini sering juga kemudian menjadi dalih bagaimana kemudian ketika kerugian itu adalah kerugian bisnis, bukan sebagai kerugian negara, kan begitu ya. Dalam satu sisi kita sering melihat pembelaan yang mengatakan bahwa ini adalah B2B, jadi bukan persoalan kerugian keuangan negara. Nah, menariknya Pak, sebenarnya paling gampang jika kita menggunakan ini ada pada kickback Pak. Ada pada apakah orang yang kemudian membuat kontrak penjualan itu punya keinginan untuk menguntungkan dirinya, orang lain, atau memperkaya dirinya gitu. Saya contohkan pada perkara Pertamina ya Pak. Pada perkara Pertamina pengadaan tel itu tadi saya di pagi hari tadi menyampaikan skemanya. Itu juga pembelaannya adalah bahwa ini adalah bisnis, tapi sesungguhnya mereka memang sudah mendesain dari awal bahwa akan menggunakan tel. Bahkan ketika tel itu dilarang pun dan Indonesia kemudian menjadi satu-satunya pasar, mereka kemudian tetap mengupayakan bahwa tel itu harus dibeli dan hanya dari perusahaan itu gitu. Jadi sebenarnya kalau buat penegak hukum Pak, paling gampang jika ada kickback gitu. Bagaimana dengan ketika tidak menemukan kickback bagi dirinya gitu. Maka yang akan dilihat adalah keuntungan yang didapat oleh orang lain atau pihak lain yang melakukan kontrak gitu. Jadi biasanya Pak, biasanya kan begini, penegak hukum tidak gegabah juga kemudian untuk bisa sampai pada titik bahwa ini merugikan keuangan negara atau tidak, kecuali memang nyata di dalamnya bahwa ini adalah business as usual yang memang ada ruginya gitu. Jadi kalau misalnya Pak nih kita bicara perkara asuransi jiwasraya ya, AJS gitu ya. Kan ini lagi sidang Pak ya. Tapi sebenarnya para pelaku itu sudah memaintain, sudah memulai korupsinya Pak jauh sebelum tahun ini atau tahun kemarin. Mereka sudah memulainya dengan membuat perusahaan-perusahaan cangkang, perusahaan-perusahaan shell company di tahun 2008, 2007, 2008 yang mereka maintain, dan kemudian pada 3 tahun terakhir tiba-tiba sahamnya sebegitu tinggi. Jadi modusnya bahkan jauh sebelumnya mereka sudah melakukannya gitu ya. Sehingga dari bagaimana modusnya itu nanti akan bisa dilihat apakah ini kontrak business as usual atau sebenarnya memang niatnya memang untuk merugikan perusahaan. Kalau mau mencontohkan, Karen adalah salah satu contoh ya Pak, walaupun kemudian penegak hukum gagal ya, pada tahap awalnya bisa membuktikan perbuatan melawan hukumnya, tapi kemudian pada tahap berikutnya kemudian menjadi gagal ya dimungkinkan saja. Tapi memang paling enak kalau misalnya kita menangani perkara yang kaitannya sama bisnis Pak, paling enak jika ada kickback. Itu kalau biasanya yang kita lakukan seperti itu. Tapi tidak berarti juga, tapi kan begini, mengapa kemudian Kejaksaan Agung berani menangani perkara seperti perkara Karen gitu, walaupun akhirnya kandas ya Pak. Tapi kan pada pengadilan awal tidak, karena sebenarnya pesannya adalah bahwa bisnis itu juga sesuatu yang harus dilakukan dengan hati-hati gitu ya. Jadi kalau saya diskusi sama senior saya Pak Wari yang sekarang ada di Kementerian BUMN, karena ketika itu dia yang menjadi direktur penyidiknya di Kejaksaan Agung, maka sebenarnya pesannya adalah nggak bisa para pelaku bisnis kemudian berdalih bahwa ini bisnis, sementara ada uang negara yang dipertaruhkan sebegitu besar, kemudian dengan gampang bilang bisnis, tapi ada pihak lain yang kemudian menjadi sangat beruntung gitu ya, sangat menikmati hasil dari bisnis itu yang negara rugi. Jadi ada beberapa hal yang sebenarnya menurut teman-teman penyidik dan penuntut umum itu tidak dilakukan pada perkara itu. Tapi ya semuanya ketika hakim memutuskan itu bukanlah melawan hukum, maka ya penegak hukum, jaksa ya harus menghormati putusan itu. Ketika internal audit menemukan bahwa
ada indikasi kerugian negara terhadap suatu kegiatan atau suatu produk di dalam, maka kemudian apa yang dilakukan? Kalau banyak daerah, misalnya mereka punya irjen yang kemudian membayar ganti kerugian, kan ada ya Pak ya, karena masih produk internal, maka kemudian sebenarnya salah satu tujuan utamanya juga pengembalian kerugian keuangan negara gitu. Walaupun undang-undang menyatakan dengan dikembalikannya kerugian keuangan negara, tidak berarti perkaranya tidak bisa dilanjutkan pada proses pidana. Karena di situ akan ada upaya penjeraan terhadap proses pidana, itu tujuan pemidanaannya. Nah, upaya utama yang dilakukan internal audit Pak sebenarnya adalah mengupayakan agar kerugian perusahaan ini bisa kembali dulu Pak. Bisa kembali dulu. Mitigasinya mungkin di situ ya. Apakah perusahaan kemudian akan menerapkan nih, kalau misalnya saya mencontoh London ya Pak, ketika petinggi perusahaannya kemudian diduga melakukan praktek korupsi, maka semua gaji dan penghasilannya itu akan menjadi milik perusahaan, semua insentifnya. Mungkin praktek ini perlu dikembangkan di Indonesia, gitu ya. Walaupun kan sampai saat ini lebih banyak pada proses volunteer untuk mengembalikan. Tinggal seberapa kuat, hanya kadang-kadang kan begini Pak. Ketika perusahaan ada yang terindikasi korupsi, tadi saya bilang ya Pak, korupsi tidak mungkin dilakukan satu orang gitu. Jadi pasti di situ ada proses maker, checker, approve gitu ya dalam sistem. Minimal ada 2 orang yang terlibat ya. Begitu checker approval atau maker approval gitu ya. Minimal ada yang terlibat gitu. Kadangkala sering kredibilitas perusahaan menjadi taruhannya apakah akan melanjutkan pada proses pidana untuk dilaporkan ke penegak hukum atau tidak gitu. Pilihannya di perusahaan begitu. Tapi pilihan pertamanya menurut saya adalah upayakan bahwa ketika teman-teman menemukan produk bahwa ini ada kemungkinan kerugian perusahaan, maka pengembalian kerugian itu diutamakan terlebih dahulu, baru kemudian dilakukan proses atas yang melakukan tindak pidana. Seringkali kan keputusannya ada pada direksi apakah kemudian ini akan dilanjutkan pidananya atau tidak, karena pasti juga menghitung biaya yang kemudian akan dibebankan oleh perusahaan jika perkara itu terjadi, biasanya itu. Saya kira itu Pak. Jadi pembiaran hanya akan memberikan preseden bagi pegawai yang lain bahwa sebenarnya ya itu biasanya kan dimulai dari yang kecil ya Pak. Dimulai dari yang kecil sehingga nanti internal audit santai kok. Jadi kita santuy juga lah untuk korupsinya kan gitu. Walaupun bentuknya ya pelan-pelan Pak. Sampai hari ini sebenarnya walaupun misalnya nih undang-undang sudah bilang korupsi, kolusi dan nepotisme, tapi kolusi dan nepotisme tuh nggak ada pidananya kan gitu ya. Dan akhirnya praktek itu sebenarnya kita temukan dalam banyak sekali kegiatan-kegiatan yang melibatkan keuangan perusahaan atau misalnya yang melibatkan keuangan negara atau keuangan daerah itu. Oh ya, jadi misalnya perusahaan Bapak kemudian melakukan investasi, kemudian ini sudah merugi, apa yang harus dilakukan gitu ya Pak? Kira-kira begitu. Nah biasanya kan kalau diteruskan ke penegak hukum, maka produk investasi ini kan biasanya akan diblokir atau disita Pak. Ya, pasti begitu. Sehingga ketika dia blokir dan sita, dia freezing, maka tidak akan terdapat transaksi apapun atas produk itu. Nah endingnya memang sebenarnya semua yang disita dan dirampas, yang nanti akan dinyatakan dirampas, maka sudah seharusnya kemudian itu dikembalikan kepada BUMN yang bersangkutan gitu, agar pemulihan asetnya bukan masuk ke negara, tapi masuk kembali ke perusahaan. Itu yang harusnya dilakukan. Hanya kadang-kadang Pak, dalam beberapa kasus kita melihat di berbagai daerah,
ketika dirampas ternyata bunyinya gantung Pak. Gantung maksud saya itu bunyinya hanya sampai dirampas untuk negara. Sering sekali beberapa BUMN, terdapat beberapa BUMN yang kemudian malah tidak mendapat pengembalian karena bunyinya yang dirampas untuk negara. Karena begitu bunyinya dirampas untuk negara, maka uangnya tidak akan diserahkan kepada BUMN tapi kepada negara gitu. Ya ini kantong kanan kantong kiri tapi pasti berbeda secara prinsip keuangan perusahaan. Jadi yang harus di-trigger juga ketika melaporkan ke penegak hukum dan kemudian melakukan pengawasan mengikuti prosesnya Pak, juga tidak lupa mengingatkan penegak hukum bahwa kerugiannya ada di BUMN. Ini kadang-kadang suka miss-nya di situ. Jadi indikator perusahaan dalam mitigasi resiko, Bu, sebenarnya ya, kalau menurut saya kita bisa menggunakan analisis SWOT juga ya. Tapi tidak berarti bahwa ketika tidak ada kerugian keuangan negara, maka artinya kita tidak harus menunggu bahwa ada kasus dulu, terus kemudian kita bilang kita sukses gitu ya. Tentu saja efisiensi dan efektivitas perusahaan menjadi tolak ukurnya gitu. Misalnya, kalau misalnya kita berkaca nih, saya berkaca dari perkara yang paling baru, misalnya perkara Garuda, Bu. Perkara Emir Syahsatar dan teman-temannya itu yang melibatkan Garuda, walaupun ini bukan perkara Garuda, atau perkara Pertamina, walaupun bukan Pertaminanya, tapi kita lebih melihat bahwa terdapat inefisiensi di situ. Let's say ya Bu, ini saya mencontohkan ketika berdiskusi dengan teman-teman Kantas misalnya ya. Garuda itu sudah menjadi perusahaan sejak tahun 54. Yang kemudian terus berkembang. Sampai hari ini kita melihat Garuda masih merugi. Satu-satunya keuntungannya adalah ketika menjual kantornya yang ada di Medan Merdeka. Ya, itu keuntungannya saat itu. Sisanya selalu rugi. Bandingkan dengan Kantas yang kemudian menjalani rute domestik pada tahap awalnya dan sekarang kemudian melayani rute global. Dan kita bisa melihat perusahaannya yang sangat efektif dan efisien. Jadi menurut saya resiko tindak pidana korupsi tidak hanya pada kerugian keuangan negara, tapi bagaimana efektif dan efisiennya dalam menjalankan perusahaan. Kemudian rambu-rambu gratifikasi mungkin bisa menjadi early warning system di perusahaan, Bu. Jadi bagaimana kemudian bisa jadi berdasarkan peraturan yang sudah mungkin perlu updating menurut saya peraturan yang dikeluarkan oleh KPK ya, misalnya nilai 300.000, kita tahu Bapak Ibu, apalagi perusahaan BUMN kalau entertain, makan di beberapa restoran mahal saja, satu orang sudah bisa 300.000. Jadi nilainya mungkin perlu updating, disesuaikan dengan perbandingan dengan negara lain dalam melakukan gratifikasi ini. Karena kalau ada early warning system dalam gratifikasi, maka akan terlihat Bu, biasanya gratifikasi inilah jadi yang sering menjadi pintu kong kali kongnya gitu. Jadi mitigasi korupsinya mungkin dimulai dari persoalan yang seperti itu plus bagaimana efisiensi dan efektivitas perusahaan dalam mengelola keuangannya. Kalau misalnya sudah terdapat kerugian negara, artinya sudah terjadi kasus, Bu. Jadi bukan lagi dalam ranahnya pencegahan. Sepanjang tidak ada deal uang di dalamnya, Pak. Ketika itu kepentingannya adalah untuk percepatan investasi di sini, pembangunan, kemudian pemerintah daerah sampai ke pusat melakukan ACC tanpa niat untuk keuntungan dirinya sendiri, Pak, maka kemudian tidak ada korupsinya. Yang jadi persoalan adalah biasanya para pejabat yang akan mengeluarkan izin juga tahu dengan pasti bahwa ada syarat yang belum terpenuhi, kan gitu ya Pak. Misalnya ketika membuka hutan tanaman industri misalnya,
maka ada persyaratan yang harus dipenuhi, misalnya mulai dari izinnya, land clearing, segala macam dan seterusnya. Tapi ternyata pejabat di daerah ini tahu persis bahwa perusahaan ini belum memenuhi syarat. Nah, kemudian ini kesempatan untuk meminta sesuatu agar dia mengeluarkan izin, kan gitu ya Pak. Masalahnya tuh hanya di situ. Jadi seringkali kita menemukan bahwa percepatan itu kemudian ada bumbu supaya, apalagi ya Pak, kita menyadari bahwa pilkada, pemilihan kepala daerah, mau dia kota, kabupaten, atau provinsi, itu memakan biaya yang luar biasa. Saya pernah membaca salah satu rilisnya, minimal tuh kepala daerah harus mengeluarkan uang sampai 20 miliar untuk suksesnya gitu ya. Nah, seringkali biaya besar ini kemudian akan ditutupi dengan biaya-biaya seperti itu gitu. Jadi ini memang sekali lagi Pak Sigit juga Bapak Ibu sekalian, kaitannya sebenarnya dengan masalah integritas gitu ya, integritas diri dan integritas perusahaan gitu. Kuncinya sih di situ Pak. Jadi sepanjang dealnya tidaklah masalah uang untuk memberikan investasi, tapi misalnya penundaan nomor 7 tadi akan dipenuhi dengan syarat A, B, C, D, tapi nggak ada duitnya, ya maka tidak perlu cemas. Tapi biasanya Pak, seringkali juga ditindaklanjuti dengan upaya untuk memberikan sesuatu agar izinnya dikeluarkan. Nah, memberikan sesuatu ini bisa di depan, bisa di belakang gitu ya Pak. Terus ada lagi institusinya di dalam yang melaporkan ke KPK, disadaplah itu teman-teman, ternyata beneran ada sesuatu, ya selesai Pak di situ. Jadi memang dalihnya sih biasanya izin Pak, tapi sebenarnya dealnya yang seringkali kita lihat bermainnya di situ. Nah, kalau misalnya kita melakukan forensik ya Pak, forensik atas keuangan Meikarta, dan kemudian bagaimana Meikarta bisa menguasai lahan yang sebegitu banyak Pak. Kita tahu memang dari awal tuh memang akan ada unsur korupsinya gitu. Jadi memang by design sebenarnya mereka sudah, ya maaf sorry itu mereka memang sudah meng-create bahwa akan ada korupsi di dalamnya. Dan kemudian kesempatan juga bagi kepala daerahnya untuk kemudian tahu bahwa sebenarnya itu tidak boleh, tapi dilewati karena ada jumlah uang yang sangat besar yang akan digulirkan untuk itu. Jadi kadang-kadang kan memang dalam tempo yang singkat itu kepala daerah lebih berpikir bahwa dia mendapat keuntungan pribadi, tapi lupa bahwa tata ruang dan tata wilayah investasi, kan begitu Pak. Saya kira sih begitu ya. Tapi nggak cuma perkara Meikarta Pak, dalam banyak perkara sih kita temukan itu. Kalau saya jadi penyidik di kejaksaan, maka hasil audit internal ini itu bisa menjadi dokumen alat bukti gitu ya. Jadi kan kalau di tindak pidana kita mengenal alat bukti dalam pidana itu kan ada keterangan saksi, kemudian keterangan ahli, kemudian ada bukti surat, kemudian ada petunjuk, dan ada keterangan terdakwa. Walaupun keterangan terdakwa nggak mempunyai nilai. Nah, kalau misalnya ada dokumen pemeriksaan internal, maka kalau saya akan kemudian ibaratnya ya Bu, saya akan ambil itu sebagai bukti dokumen. Kemudian bukti apa yang bisa saya dapatkan? Tadi menarik sekali, ternyata sudah pernah juga dilakukan digital forensik. Ini makin bagus lagi nih. Nah, hanya kalau untuk keterangan saksi, undang-undang kita memang mensyaratkan bukan keterangan saksi yang diambil oleh audit internal. Jadi pastinya dalam proses penyidikan, teman-teman, Bapak Ibu sekalian yang ada sebagai audit internal akan dipanggil sebagai saksi, itu pasti. Kemudian berikutnya penyidik pasti juga akan meminta keterangan dari semua saksi-saksi yang mungkin sudah dipanggil oleh teman-teman pengawasan internal. Kemudian akan menjadi keterangan saksi yang diberkaskan gitu. Jadi secara
undang-undangnya di Indonesia memang bahkan untuk katakanlah ada 2 tersangka, itu kadangkala nih saya bisa merasakan nih banyak saksi yang mengeluh. Untuk tersangka A dia dipanggil misalnya katakanlah 10 kali, untuk tersangka B dia dipanggil 10 kali, jadi 20 kali. Karena hukum kita tuh mensyaratkan seperti itu. Jadi dia memang harus hadir memberikan keterangan untuk tersangka tertentu. Berbeda misalnya dengan negara lain yang sudah menerapkan, dan banyak rata-rata itu menerapkan satu keterangan bisa digunakan untuk tersangka siapapun. Nah, di kita aja tuh nggak begitu. Jadi bahkan ketika hadir di persidangan pun, itu para saksi juga akan hadir untuk perkara A, kemudian akan hadir kembali untuk perkara B. Tapi sebenarnya dokumen yang sudah dilakukan oleh teman-teman pengawasan internal menjadi dokumen awal untuk kemudian harusnya penyidik kemudian menindaklanjuti dengan, artinya begini, kalau teman-teman SPI sudah bisa menemukan bukti permulaan istilahnya lengkap, maka ini bukti permulaannya katakanlah itu kalau kita anggap sebagai dokumen plus keterangan saksinya adalah orang SPI, maka kemudian akan dilanjutkan dengan mencari alat bukti, gitu. Jadi kalau pada penyelidikan mencari bukti permulaan, maka pada penyidikan dia akan mencari alat bukti yang sudah dikumpulkan oleh teman-teman SPI akan disita, kemudian dia menjadi sah, menjadi bukti atau dokumen, kemudian akan menjadi bukti surat dan seterusnya. Tapi saya kira kerjasamanya harus begitu, Bu Leila, sehingga ketika pada saat yang bersamaan dilaporkan juga kejaksaan, harusnya SPI adalah orang yang kemudian juga proaktif untuk bisa menyerahkan dokumen kepada teman-teman penegak hukum. Karena memang sering juga kita temui dalam berbagai perkara, begitu SPI mulai kemudian melakukan inspektorat atau SPI melakukan upaya penyelidikan, maka kemudian banyak dokumen yang kemudian hilang gitu ya. Sering sekali seperti itu. Nah, ini mengumpulkannya kemudian pada perkara misalnya perkara di Pemda DKI Jakarta, pernah itu biro hukumnya, jadi itu juga diawali dari inspektorat yang menyerahkan banyak bukti kepada teman-teman penyidik yang kemudian kita follow up dari hasil inspektorat itu. Jadi banyak sebenarnya perkara yang diawali dengan hasil dari audit internalnya. Uang hasil korupsi ternyata tidak hanya ada domestik, Pak, di lembaga keuangan maupun non keuangan, karena sering kita ketemu perkara kalau kickback, Pak, kickback, suap menyuap, itu biasanya diberikan dalam bentuk tunai. Pada perkara pajak, saya lupa nama, saking banyaknya nama tersangka nih saya lupa, maaf. Itu kemudian pada saat OTT kita menemukan uangnya, Pak, ada di mobil, di bawah karpet mobil waktu itu diserahkan. Pecahannya berapa, Pak? 10.000. Pecahan 10.000 Singapura dolar. Jadi duit 4 miliar tuh enak banget di bawah karpet mobil, yang kalau dalam bentuk rupiah luar biasa. Nah, hari ini sebenarnya Singapura, karena kalau di mana-mana kita ketemu sama teman-teman Singapura, Bapak, Ibu, dalam konferensi dan segala macam, mereka selalu bilang bahwa mereka committed untuk mencegah pencucian uang dan negaranya sebagai hasil tindak pidana korupsi. Karena memang World Bank kemudian sudah memberi highlight bahwa Singapura sebenarnya salah satu tempat untuk menyembunyikan hasil, salah satu tempat. Tapi dalam banyak sekali perkara, Bapak Ibu, yang ditangani oleh KPK maupun Kejaksaan, uangnya biasanya, kalau kata anak saya, Pak, kalau negara berflower kayak kita ini, Pak, uangnya tuh nggak jauh-jauh, biasanya pakai properti, beli properti. Ya. Dalam satu kasus, salah satu gubernur, Pak, dalam salah satu kasus gubernur, biasanya istrinya malah sampai 17. Itu ternyata ada 2 istri yang punya unit dalam satu apartemen gitu ya. Kita menemukan ternyata istri pertama ada di lantai 7 misalnya, istri kedua ada di lantai 5, itu misalnya. Kemudian juga
kendaraan itu banyak sekali, Pak. Sedikit perkara yang kemudian masuk ke pasar saham. Banyak perkara yang kemudian membeli asuransi dalam bentuk cash di awal. Jadi kita menemukan perkara yang dia membeli asuransi senilai 2,5 miliar di awal gitu ya. Sering seperti itu. Terus pertanyaan berikutnya, di negara lain di mana? Ya ternyata di negara maju pun orang Indonesia menempatkan asetnya gitu ya. Kalau misalnya saya yakin Bapak Ibu sering ke Singapura, misalnya bisa tujuan bisnis atau kunjungan, 20 miliar orang Indonesia spend per week, Pak. Mungkin dalam COVID aja yang mereka nggak menghabiskan uangnya di Singapura. Kemudian kalau misalnya kita jalan-jalan di Orchard, di belakangnya banyak apartemen, orang Singapura biasanya punya apartemen yang di dekat-dekat bandara, jauh di ujung-ujung. Siapa pemilik apartemen di belakang-belakang situ, Pak? Ternyata pejabat-pejabat Indonesia, gitu ya. Makanya ketika kita bekerja sama dengan teman-teman Singapura, malah mereka yang menyampaikan, mostly pemilik apartemen mewah di sini adalah orang-orang dari negaramu, katanya. Surprisingly, Pak, ternyata orang Indonesia kaya-kaya, gitu ya. Bahkan misalnya ketika ada satu keluarga mantan penguasa yang kemudian berusaha mengambil uang, misalnya di Austria, Pak, atau di Swiss, teman-teman di sana akan alert dan bilang, Ren, ini mereka berusaha untuk mencairkan uangnya di sana, gitu. Jadi sebenarnya Pak, sekarang ini kalau bahasa saya dari dulu tuh you can run but you can hide, jadi bisa saja taruh di mana-mana, tapi sebenarnya negara-negara sudah bekerja sama untuk saling memberitahu itu, saling alert. Hanya kadang-kadang sistem hukum yang dibatasi sehingga kita punya kendala untuk mengambil aset itu karena tidak pernah ada nexusnya di Indonesia. Jadi biasanya semua tindakan korupsi itu, Pak, dan money laundering dan pencucian uang biasanya selalu connected gitu ya. Dalam semua investigasinya, maka kita akan menemukan itu polanya gitu. Misalnya nih pada perkara Fuad Amin yang kepala daerah di Bangkalan. Kalau misalnya Bapak Ibu ada yang orang Jawa Timur keluar dari jembatan Suramadu, kita memandang tanah yang ada di sana, maka semua milik Fuad Amin, gitu ya. Sampai PLN dan segala macam tuh kalau mau minta tanah ke KPK tuh semua tanah Fuad Amin, gitu. Terus modusnya gimana dia menyembunyikan? Yaitu kadang-kadang koruptor tahu bahwa transfer yang diperkenankan adalah 500 juta, jadi mereka akan membuat transfernya 499 juta, tapi berkali-kali. Tapi gini, saya sampaikan bahwa teman-teman pelacakan aset harus lebih pintar daripada koruptornya. Jadi biasanya pola itu akan terlihat, jadi pola keuangan akan terlihat. Jadi yang terukur, biasanya di KPK sudah ada LHKPN, ada analis, dan biasanya kita akan bisa mendapatkan hasil analis dari mereka. Karena itu Bapak Ibu, hari ini kita tidak bisa hanya melakukan penegakan hukum follow the suspect. Jadi kita harus dua. Pertama, follow the suspect, kita penegakan hukum terhadap pelaku, upaya hukum dan eksekusi. Kemudian kita follow the money atau follow the asset. Kita harus melakukan penelusuran terhadap aset, kita melakukan pengamanan, pemeliharaan, perampasan, pengembalian, dan seterusnya. Sehingga ujungnya adalah conviction dan recovery rate, gitu ya. Jadi karena itu biasanya akan diupayakan penanganan tindak pidana korupsi yang dilanjutkan dengan penanganan tindak pidana pencucian uang, gitu. Kalau dalam tindak pidana korupsi, kalau misalnya kita mengenakan pasal 2, maka kita akan bisa mendapatkan hasil mengupayakannya dari kerugian keuangan negara yang dilakukan, tapi berdasarkan peraturan Mahkamah Agung, Pak, maka yang dibebankan kepada tersangka adalah sebanyak yang dinikmati oleh tersangka. Jadi kalau misalnya kerugian negara 3 triliun misalnya, yang dinikmati adalah 500 miliar, maka hanya 500 miliar yang bisa dinikmati.
bisa bisa kemudian dituntut dia untuk mengganti, misalnya kalau yang bersangkutan adalah adik kakak misalnya gitu ya, yang kakaknya tidak dikenakan tuntutan, maka terhadap kakaknya bisa dikenakan terhadap adiknya. Nah, upaya ini sering menjadi belum optimal dalam memulihkan keuangan negara. Tapi kalau misalnya yang bersangkutan dikenakan TPPU, biasa ini jangkauannya lebih luas, Pak. Misalnya pada perkara Nazarudin, kalau nexusnya hanya suap saja, maka biasanya suap kan 1 miliar, 2 miliar yang didapat dari hasil OTT sudah selesai. Tapi ketika dilanjutkan dengan pencucian uang, maka misalnya pada perkara Nazarudin, pelacakan aset, unit pelacakan aset itu bisa menemukan harta ternyata lebih dari 1 triliun, 1,2 triliun gitu ya. Bahkan cerita saksi itu Bapak Ibu bagaimana di kantornya itu duit roti-rotian tuh ditendang-tendang gitu ya. Asik banget tuh ditendang-tendang. Itu sebegitu banyaknya. Nah, ketika dia TPPU ranahnya menjadi lebih luas gitu. Karena itulah yang berkualitas adalah bagaimana conviction dan recovery dilakukan secara bersamaan, Pak. Dalam Undang-Undang Tipikor itu kemudian ada klausul kalau misalnya dia kerugian keuangan negara, Pak, dalam tuntutan dan putusan pasti akan dibunyikan bahwa yang bersangkutan dikenakan uang pengganti sebesar, misalnya apakah 1 miliar, 2 miliar, 100 miliar, dan seterusnya. Berdasarkan hasil perhitungan BPK yang dibebankan terhadap yang bersangkutan. Nah, 1 bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap, biasanya teman-teman eksekutor, jaksa, eksekutor itu akan menyita asetnya. Jadi kalau misalnya tadi di awal penyidik melakukan blokir, melakukan sita, maka ini bisa jadi kompensasi. Tapi memang model pengembalian dalam banyak perkara, Pak, misalnya kejaksaan nangani nih, PT PAN misalnya. PT PAN adalah salah satu perusahaan BUMN yang kemudian dirugikan oleh pegawainya, salah satu petingginya. Nah, biasanya tuntutan itu juga membunyikan dirampas untuk negara dan diserahkan kepada BUMN yang bersangkutan. Misalnya KPK dulu pernah menangani perkara RNI, misalnya pengadaan impor gula, maka kemudian uang yang disita dan dirampas oleh KPK nanti akan diserahkan ke PT RNI. Kira-kira seperti itu mekanisme dan skemanya. Termasuk juga ketika yang dirugikan adalah daerah, Pak, karena keuangan pusat dan daerah dipisahkan, maka biasanya uang yang merupakan hasil tindak pidana itu kemudian akan diserahkan kepada daerah tersebut. Kalau dalam pidana, jadi ketika bunyinya aset dapat disita, Pak, kalau dalam peraturan Mahkamah Agung, itu hanya atas aset dengan nama yang bersangkutan, Pak. Jadi ketika misalnya pejabat X diminta untuk misalnya Badu gitu ya, Pak, putusannya sebulan setelah berkekuatan hukum tetap, Badu harus membayar uang pengganti sebesar 1 miliar. Maka upaya penyitaan pasca putusan yang boleh dilakukan hanya atas aset Badu gitu, Pak. Jadi hanya atas aset atas nama terpidana saja. Tidak boleh aset atas nama anaknya, istrinya, dan seterusnya. Nah, yang bisa dilakukan penegak hukum biasanya adalah ketika dia penyidikan dan penuntutan membuktikan, Pak, bahwa ada aset-aset. Kan biasanya Pak koruptor jarang juga yang punya aset atas nama dirinya. Biasanya lebih memilih nomine atau atas nama istri. Pada tahap penyidikan dan penuntutan yang sudah disita tadi dibuktikan oleh jaksa di persidangan bahwa atas nama tadi hanyalah upaya untuk menyamarkannya, upaya layeringnya saja. Nexus ini dibuktikan sehingga itu bisa dinyatakan dirampas, Pak. Nah, ketika dia kemudian kita sudah bisa merampasnya, maka kompensasi uang pengganti. Jadi, bisa atas nama anak, istri, dan seterusnya. Upaya berikut, Pak, yang efektif juga adalah upaya dengan pencucian uang. Karena dalam pencucian uang, itu biasanya akan terlihat skemanya
dan kemudian bisa dibuktikan bahwa kemudian aset ini sudah beralih sampai sekian kali, Pak. Misalnya perkara Waude Nurhayati contohnya di KPK ya, Pak. Waude Nurhayati itu perkaranya menerima suap di rekeningnya, uang suap kemudian didepositokan, depositonya dijadikan jaminan pinjaman, pinjamannya dibelikan rumah, gitu Pak. Pinjamannya dibelikan rumah. Kesalahan penyidik pada saat itu adalah yang disita adalah depositonya dari Bank Mandiri. Saat itu kasus pertama TPPU. Ketika yang disita adalah deposito, maka Waude kemudian melakukan PK. PK kemudian hakim memutuskan bahwa uang deposito tadi dikembalikanlah ke tersita ya. Minta dong Pak. Dia udah punya rumah, minta lagi duit. Siapa? Bank Mandiri. Karena yang punya duit adalah Mandiri. Dia yang minjemin back-to-back loan dia. Karena itu KPK kemudian memutuskan yang berhak atas uang adalah Bank Mandiri, bukan Waude Nurhayati. Gitu. Itu upaya Pak. Di negara lain Pak, di negara lain Bapak Ibu, sebenarnya kalau misalnya ada tidak mengenal uang pengganti tapi lebih mengenal denda. Denda yang harus dibayar oleh terpidana atas kasus pencucian uang maupun korupsi, dan itu Pak turun-temurun. Jadi tidak ada batasan sampai ke berapa yang dia harus mengganti. Ini sepanjang kemudian jaksa pengacara negara yang bergerak bisa kemudian mencari dan membuktikan di mana kemudian ada nexusnya sehingga kita bisa terdakwa, terpidana, terdakwa kalau dia sudah meninggal bisa melakukan pembayaran uang pengganti. Itu effort yang kemudian dilakukan oleh teman-teman pengacara negara sih Pak, gitu. Bahwa secara nyata dilarang kemudian cucunya yang membayar, aturan yang lebih nyatanya sih tidak ada Pak sampai sekarang gitu. Namun biasanya pada perkara yang kita lakukan gugat perdata, biasanya aset-aset ini sudah dilakukan penyitaan terlebih dahulu sehingga jauh lebih mudah buat penegak hukum melakukan gugatan perdata karena kan belum ada putusan nih Pak atas penyitaan. Nah biasanya ini yang dilakukan upaya gugat gitu. Jadi atas barang-barang itu yang biasanya dilakukan gugat. Kalau dalam skema uang pengganti, maka yang pertama adalah semua aset atas milik terpidana, tidak peduli aset itu apakah warisan ataupun bukan, gitu. Jadi ketika seseorang dibebankan membayar uang pengganti, maka terhadap dia ada kewajiban pembayaran yang bisa dikompensasi atas semua asetnya. Jadi walaupun aset itu aset yang sah, yang dia terimakan, maka itu bisa disita oleh negara sepanjang jumlahnya tadi, gitu. Tapi apabila aset yang disita kemudian melebihi uang pengganti, maka negara berkewajiban juga mengembalikan semua aset yang sudah disita. Jadi misalnya ada perkara yang penggantinya 50 miliar, asetnya 100 miliar, maka negara hanya boleh ngambil sampai 50 miliar. 50 miliar harus dikembalikan kepada terdakwa. Itu prinsipnya, Pak. Menariknya begini, perjanjian pranikah kemudian kan biasanya dilanjutkan dengan bahwa aset tidaklah atas nama berdua, kan biasanya begitu ya. Jadi biasanya ada harta yang dibawa masing-masing. Nah, kalau misalnya jadi begini, ini saya contohkan di Belanda Pak. Di Belanda itu kalau seseorang kena TPPU misalnya lebih banyak bukan pada perkara korupsi ya, pada perkara pencucian uang, maka istri dan anak-anaknya harus menanggung itu, walaupun banyak terjadi perjanjian pernikahan. Kenapa kemudian mereka diwajibkan melakukan pembayaran denda? Karena menurut pembuat undang-undang di Belanda, anak istri adalah orang yang menerima keuntungan ketika dia mendapatkan itu. Jadi ibaratnya dia diajak jalan-jalan, misalnya dia ikut menikmati rumah mewah hasil korupsi, dia ikut kemudian punya yacht gitu misalnya ya. Terus bagaimana dengan di Indonesia? Tadi saya sampaikan Pak, jika kepentingannya adalah uang pengganti dan kemudian diketahui aset pasca putusan, maka yang bisa dilakukan sita
atas putusan itu yang kemudian bisa kita rampas adalah aset-aset atas nama terpidana. Tapi biasanya dalam proses penyidikan dan penuntutan, seringkali ditemukan bahwa hasil tindak pidana itu sengaja disamarkan atas nama istri dan anak gitu ya, seringkali. Bahkan ada perkara Bapak Ibu sekalian yang misalnya nih saya sebutkan perkara Joko Susilo ya, itu aset atas nama sopir, atas nama pembantu dan segala macam gitu. Nah, aset-aset inilah yang kemudian penyidik dan penuntut umum berkewajiban untuk membuktikan hubungan antara aset dengan terdakwa gitu. Jadi bahwa aset tadi sebenarnya bukan milik istrinya, bukanlah hasil dari perjanjian pranikahnya, artinya tidak termasuk dalam perjanjian itu. Ada kok perkara KPK yang para terdakwanya punya perjanjian pranikah, tapi ternyata asetnya kita sita juga. Kenapa? Karena sebenarnya ya itu modusnya sebenarnya adalah menyembunyikan aset atas nama orang-orang di sekitarnya. Sebenarnya ini harusnya menjadi aturan internal dari perusahaan gitu ya. Apakah perusahaan akan memberikan bantuan hukum terhadap pegawainya yang diduga melakukan tindak pidana? Setahu saya perusahaan seperti Pertamina Pak memberikan bantuan hukum untuk pegawainya yang menjadi tersangka. Nah, kebijakan ini sebenarnya ada pada masing-masing perusahaan, tapi menarik Pak Andik diskusinya ini ya, dan jadi pemikiran juga buat teman-teman yang lain di internal audit. Karena apa? Karena bantuan hukum untuk terpidana, untuk terdakwa, maksud saya tersangka, itu nilainya pasti luar biasa ya Pak, gitu. Setahu saya sih, meskipun ya mungkin baru 2 KPK yang pengacara menang ya Pak, sisanya dari sekian banyak kasus, saya nggak tahu per hari ini kasus yang ditangani KPK berapa, tapi ya mungkin 1000-an, itu belum ada yang menang gitu. Zaman saya sih nggak ada yang menang Pak, terdakwa. Jadi, dan biasanya biaya lawyer itu sangat mahal gitu ya. Beberapa koruptor ternyata juga ditipu oleh bad lawyer gitu ya. Ada yang di depan bertemu bayar cash 700 juta, kemudian ternyata seminggu 2 minggu dia berhenti, tapi uangnya sudah habis gitu ya, sudah dibayarkan di depan. Nah, mungkin ini hal yang menarik buat didiskusikan dalam forum FKSPI, saya kira ya. Apakah kemudian BUMN akan memberikan bantuan hukum terhadap pegawai yang disangka melakukan tindak pidana korupsi gitu. Tapi kalau aturan internalnya membolehkan, maka tentu saja internal harus memberikan bantuan hukum, walaupun memang konsekuensinya menjadi biaya yang mahal gitu. Tapi kalau misalnya temuannya menarik juga, kalau misalnya temuan korupsinya dilakukan oleh internal audit, tapi kemudian bagian legalnya yang mencarikan pendamping, nah ini seru juga nih Pak. Tapi saya tidak tahu bagaimana, mungkin ada yang bisa sharing, apakah di perusahaan, di BUMN, Bapak Ibu sekalian, itu aturannya seperti apa terkait bantuan hukum, maka kita akan tahu sebenarnya seefektif apa memberi bantuan hukum untuk perkara korupsi. Kalau mau tanya pendapat saya pribadi Pak, harusnya kalau perkaranya korupsi ya tidak diberi bantuan gitu kan. Apalagi kalau perkaranya ditemukan oleh internal auditor gitu. Jadi ambigu ya, di satu sisi perusahaan menemukan ada korupsi di dalamnya, tapi di sisi yang lain perusahaan kemudian memberikan bantuan hukum untuk pegawainya gitu. Presumption of guilty, presumption of innocence itu Pak, sebenarnya kan pengakuan atas hak azazi untuk diperlakukan bahwa, jadi seringkali orang beranggapan bahwa presumption of innocence itu adalah dia belum bersalah gitu. Padahal kalau dalam kacamata penyidik atau jaksa, itu bukan presumption of innocence, tapi dia pasti presumption of guilty. Hanya ada hak azazinya yang diperlakukan baik, sampai dia dinyatakan bersalah. Karena itu dia harus diperlakukan baik, tapi bukan berarti dia tidak bersalah gitu. Kacamata penyidik
Dan kacamata penuntut umum, kacamata jaksa itu pasti yang bersangkutan bersalah gitu, karena itu upayanya untuk mencari dan meyakinkan bahwa yang bersangkutan bersalah gitu. Ancaman hukuman di atas 5 tahun maka wajib diberikan pendampingan hukum. Jadi kalau misalnya yang bersangkutan tidak memiliki penasehat hukum, maka negara akan nyariin. Tapi kalau dalam kasus korupsi, Pak, negara nggak akan nyariin, karena pasti yang bersangkutan mampu untuk membayar lawyer itu. Jadi prinsipnya pada perkara korupsi karena ancaman hukumannya, karena itulah yang bersangkutan harus diberi bantuan hukum. Misalnya kita melihat, Pak, contohnya perkara pidana biasa atau pembunuhan. Itu kalau dia nggak punya duit, maka kasus pro bono pengacara harus mendampingi. Nah, kalau pada perkara korupsi, Pak, bisa dipastikan yang bersangkutan mungkin tidak mampu karena dia korupsi, gitu, karena dia koruptor, gitu ya. Karena itu biasanya akan ada penasehat hukum, gitu. Batasannya dalam undang-undang seperti itu, ancaman hukuman yang membuat yang bersangkutan harus didampingi oleh penasehat hukum. Sebenarnya sama dengan CPI ya, Corruption Perception Index. Ini kan sebenarnya menunjukkan gambaran sampai di mana bekerjanya sistem secara internal dan pencegahan yang dilakukan di internal perusahaan ataupun negara. Yang namanya korupsi kemudian tetap ada. Benar, Bu, bahkan di negara yang tingkat GCG-nya sudah sangat tinggi pun, itu masih dimungkinkan terjadi tindak pidana korupsi gitu ya. Hanya mungkin bedanya misalnya nih, Australia itu salah satu negara yang indeks GCG-nya sudah sangat tinggi, tapi kemudian mereka beralih dari korupsi yang kita pahami di Indonesia, mengambil uang dan seterusnya merugikan negara, maka di Australia pun kemudian melanggar etik aja sudah termasuk korupsi gitu ya. Jadi mereka kemudian menaikkan standar makna dari korupsi itu sendiri. Misalnya ketika seorang penyidik atau jaksa yang kemudian makan malam dengan penasehat hukum, maka ini sudah dianggap sebagai unethical conduct saja di Australia sudah dianggap sebagai korupsi. Karena memang angka korupsinya bisa dikatakan 0 gitu. Jadi sebenarnya ini kan baseline nilai ya Bu, baseline nilai artinya standarnya ada di situ dan memang harus lebih baik gitu. Bahwa kemudian di dalam internal, di dalam negara kita mengetahui bahwa masih banyak korupsi, yaitu itu perangnya Bu. Jadi artinya integritasnya yang termasuk kemudian apakah kita akan meragukan nilai GCG misalnya ya Bu. Dimungkinkan juga terdapat bias atas nilai kalau misalnya integritasnya yang diragukan, sama dengan ketika banyak institusi yang kemudian sudah mendapat nilai WTP, tapi kemudian juga pada saat yang bersamaan atas laporan WTP, penegak hukum menemukan bahwa ada praktek korupsi di dalamnya. Bahkan ada beberapa perkara yang ternyata untuk mendapatkan WTP itu beberapa instansi pemerintah kemudian melakukan upaya korupsi, melakukan upaya suap terhadap lembaga yang kemudian mengeluarkan judgement atas WTP atau WDP itu. Nah, itu artinya Bu, tantangannya di sana gitu, bagaimana standarnya terpenuhi, namun di saat yang bersamaan pengawasan internal juga diperlukan. Nah, kalau ini bisa inline bekerjanya Bu, maka sebenarnya bisalah direduksi yang namanya korupsi. Tapi makanya ketika ada yang bilang bahwa KPK harusnya sudah tidak perlu ada lagi, maka menurut hemat saya orang salah menafsirkan antara ad hoc dengan ad interim gitu ya. Karena kalau misalnya korupsi kita lihat di Indonesia, sepanjang dia masih ada, maka negara ini masih butuh yang namanya KPK gitu. Jadi bukan dilihat pada persoalan ada tidak adanya kasus sebenarnya, tapi kita melihat bahwa sistem pencegahannya perlu terus dibangun.
sama seperti bagaimana sebuah institusi yang sudah dinyatakan WTP, tidak menutup kemungkinan bahwa di dalam institusi tersebut terdapat kegiatan-kegiatan yang ada korupsinya gitu. Jadi setinggi apapun nilai GCG-nya, maka tetap saja dimungkinkan akan ada tindak pidana korupsi di dalamnya. Bahwa kemudian nilai tinggi dijadikan dasar benar untuk menyatakan bahwa perusahaan tidak korupsi, ya belum tentu juga, Bu. Seringkali Bu, Bapak Ibu sekalian, laporan yang masuk untuk perkara korupsi atau OTT yang dilakukan oleh teman-teman KPK itu, seringkali laporannya masuk justru dari orang-orang terdekat, gitu ya. Karena kan biasanya pada OTT butuh nomor telepon, keluarga, dan segala macam. Nah, pergerakan ini biasanya diketahui oleh orang terdekat dari yang bersangkutan. Jadi dalam banyak kasus, inisiatornya justru dari orang-orang dekat. Nah, menurut saya, ya bisa saja berdalih bahwa nilainya baik, tapi ya belum tentu juga, Bu. Itulah poin penting menurut saya kenapa ada integritas di dalamnya gitu ya. Jadi sepanjang kemudian integritasnya mencukupi untuk kemudian mengakui apakah mereka benar telah menerapkan GCG dengan baik, atau kemudian ini semacam cover up, Bu, semacam pencitraan bahwa institusinya sama dengan kalau di institusi pemerintah, Bu, semuanya diwajibkan untuk WBK, WBBM gitu ya, wilayah bebas korupsi, semua kemudian dicek. Tapi sebenarnya secara substansi, secara habitnya, secara perilakunya, apakah kemudian itu menjadi budaya. Jadi kalau misalnya Lawrence Friedman bilang kan ada struktur, substansi, dan kultur. Kadang-kadang orang membangun struktur yang sudah anti korupsi, kemudian peraturannya sudah banyak, tapi membalikkan kultur itu hal yang tidak gampang gitu. It takes time, Bu. 10 sampai 50 tahun kita nggak tahu ya, Indonesia merdeka sudah 76 tahun, tapi toh sampai 75 tahun, tapi toh sampai hari ini kita masih ketemu dengan korupsi. Bahkan negara yang sudah jauh lebih maju pun kita masih juga bertemu dengan perkara korupsi. Jadi artinya sebenarnya menurut saya di samping nilai-nilai, batasan-batasan bahwa struktur dan substansinya sudah dibangun, maka budaya yang juga harus dibangun. Bagaimana kemudian ada budaya perusahaan, ada budaya pegawai yang kemudian sudah merasa bahwa menerima sesuatu itu adalah tidak boleh. Kemudian sering misalnya ya, Bu, kita menemukan nih budaya-budaya kecil, misalnya kalau dari mana perjalanan dinas misalnya, terus ngasih ke atasan, itu kan sebenarnya budaya-budaya kecil yang kalau misalnya kita bandingkan dengan teman-teman di negara lain tuh nggak ada gitu ya. Kalau urusan makan ya makan rame-rame, bayar sendiri-sendiri. Nah di negara kita kadang-kadang kan berat, giliran makan, oh sudah traktir gitu, sudah dibayar. Itu sering sekali, jadi yang bayar justru bukan di atas, tapi di bawah. Nah, saya bisa mencontohkan teman-teman di KPK, Bu, Bapak Ibu sekalian, mereka punya sistem yang cukup baik di sana. Jadi misalnya tuh di KPK tidak ada yang istilahnya traktir dari bawahan ke atasan gitu. Maka alertnya di pengawasan internal tuh pasti bunyi gitu ya. Kupingnya panjang banget kan di KPK. Tapi kalau saya misalnya atasan, saya ngajak bawahan saya sarapan, saya nggak ada masalah gitu. Jadi bahkan kita membawa oleh saja di KPK itu sesuatu yang tidak perlu gitu. Jadi kalau dari pun terus bawa oleh-oleh buat semua orang ya nggak perlu gitu. Tapi kalau kita atasan mau ngasih bawahan boleh. Nah seringkali prakteknya di instansi pemerintah atau di instansi swasta, ewu pakai ewu ini kan, ketika kita dari mana maka kita membawa sesuatu. Nah misalnya pada tataran yang lebih kecil, budaya-budaya inilah yang sebenarnya harus dibangun dan digerakkan. Itu maksud saya, Bu. Sehingga sehebat apapun, kalau budayanya belum berubah, maka potensinya pasti akan selalu ada. Tapi saya yakin, Bu, makin kesini itu sebenarnya sudah mulai ada perubahan yang kita lihat soal budaya ini.
beberapa waktu lalu ketika Pak Ahok jadi Gubernur DKI, yang kemudian pembangunan jalan dilakukan dengan CSR, itu kemudian sempat ada diskusi bagaimana CSR, apakah mungkin ini menjadi korupsi kan gitu ya. Jadi yang namanya korupsi itu adalah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau perusahaan lain gitu. Jadi kalau konteksnya CSR kemudian digunakan untuk menguntungkan negara atau daerah, maka sebenarnya tidak terpenuhi unsur korupsinya. Yang jadi persoalan kritisnya adalah ketika misalnya ada CSR yang sebagian dananya masuk ke rekening pribadi, maka jelas ini menjadi korupsi gitu. Jadi waktu itu diskusinya di antara para penegak hukum misalnya terkait dengan kasus itu, ya kita tidak menemukan korupsi itu kan by intent ya. Jadi intentionnya yang terlihat kemudian dari penggunaannya. Jadi niatnya yang akan terlihat apakah dia niatnya emang untuk membangun daerah dengan memanfaatkan dana CSR atau sebenarnya untuk keuntungan dirinya pribadi. Begitu. Jadi ketika unsur menguntungkan diri sendirinya atau menguntungkan orang lainnya atau memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain atau perusahaan tidak terpenuhi, maka ya dia tidak akan menjadi korupsi. Itu sebenarnya yang CSR. Ketika misalnya satu daerah tuh belum ada tiang telkom, katakanlah begitu ya. Jadi sebenarnya si anggota DPR sebenarnya sudah mengetahui desain rencana pengembangan internet. Jadi dia cuma dompleng informasi itu yang dia jual ke konstituennya bahwa nanti akan dibangun di sini tower gitu, internet di sini gitu. Dan itu memang pada kenyataannya kemudian dibangun, pada sebenarnya itu memang rencana perusahaannya seperti itu. Kemudian ada juga yang sebenarnya tidak begitu, memang lobbynya katakanlah misalnya pembangunan pembangkit listrik ya, pembangunan pembangkit listrik yang kemudian harusnya tidak dibangun di sana, kemudian dialihkan karena permintaan dari DPR atau misalnya permintaan dari katakanlah petinggi banget yang kemudian membuat perusahaan harus mengalihkan. Nah, terus korupsi, apakah itu kemudian korupsi? Nah, ini dia Pak, tadi itu. Jika kemudian perusahaan kemudian mengalihkannya, tapi pengalihan itu tidak membuat kerugian di perusahaan dan juga tidak menguntungkan si pejabat tadi yang meminta tadi, maka korupsinya jadi tidak terpenuhi gitu. Lain persoalannya ketika dalam analisa bisnisnya nyata bahwa daerah itu harusnya tidak bisa dibangun, misalnya jaringan katakanlah begitu, tapi kemudian dibangun, tapi kemudian di samping itu juga ngasih buat kampanyenya kepala daerah atau kampanyenya anggota legislatif di sana, ya selesai Pak. Jadi di situ ada korupsinya gitu. Hampir dalam semua perkara Pak, pengadaan yang kemudian kita temukan itu banyak sekali yang kita menemukan ternyata jadinya pinjam meminjam gitu ya. Tapi biasanya pinjam meminjam ini muncul justru ketika sudah dilakukan auditnya atau sudah dilakukan penyelidikannya. Dalam hampir semua perkara tuh muncul Pak. Dalam hampir semua perkara tuh muncul. Misalnya contoh nih, misalnya perkara URI misalnya yang besar, tiba-tiba ada surat. Beberapa yang penasihat hukumnya Pak Oce Kaligis itu biasanya menggunakan modus ini, selalu akan ada bukti simpan pinjam gitu ya. Menurut saya Pak, pertama, kalau kita menelisik, menyelidiki pinjam meminjam ini, saya yakin Pak, itu adalah uang suap gitu ya. Saya yakin itu uang suap. Karena kenapa juga pejabat minjamnya sama vendor gitu ya.
Tapi untuk langkah berikutnya, saya kira rekomendasi dari audit internal itu harus merumuskan bahwa pejabat itu nggak boleh minjam pada vendor yang ada di kantor gitu. Karena kalau misalnya ini tidak pernah diatur, maka kemudian akan muncul simpan pinjam itu kan sesuatu yang kemudian sangat gampang untuk dibuat dan diadakan gitu. Jadi kesepakatannya dibuat seolah-olah ada simpan pinjam. Dalam banyak contoh yang paling baru mungkin perkara kepala daerah Solo, saya kira yang ditangani KPK juga. Itu juga modelnya begitu. Jadi akan diupayakan dengan pinjam meminjam, bahkan kemudian jaminan sertifikat tanah gitu ya. Atau misalnya anak atau istri yang meminjam, tapi menurut saya Pak, pengalaman dalam menangani perkara hampir semua pinjam meminjam kepada vendor itu adalah sebenarnya suap. Hanya caranya saja yang kemudian dibuat menjadi pinjam meminjam. Itu kalau insting saya ya Pak, tapi memang kita perlu bukti yang lain. Kenapa pejabat bersepakat meminjam kepada vendor gitu ya? Sedekat apa? Biasanya Pak, yang namanya meminjam ini kan lidah kita berat banget ya. Kalau meminjam itu kan sesuatu yang nggak gampang gitu, harus ada garantinya gitu. Tapi kalau yang namanya vendor berani banget minjamin sama pejabat yang punya kepentingan, maksud saya gini, pejabatnya adalah yang punya kepentingan untuk kemudian mengesahkan apakah vendor itu yang mengerjakan pekerjaan di situ, maka menurut saya ada kepentingannya di situ. Jadi setidak-tidaknya terpenuhi unsurnya, janjinya yang terpenuhi di situ. Jadi misalnya begini, kalau misalnya pejabat tadi menjanjikan kepada vendor, kalau kamu ngasih saya pinjaman, maka kemudian kamu akan saya tunjuk sebagai rekanan. Maka sebenarnya terpenuhi unsurnya Pak, unsur menjanjikannya terpenuhi, karena pada pasal itu tidak diperlukan memberi hadiahnya, bahkan menjanjikan pun itu sudah unsur yang selesai gitu. Jadi dengan dia menyetujui memberikan pinjaman, kemudian di satu sisi dia menandatangani, kemudian dia yang menang, maka sebenarnya selesai juga unsur suapnya di sana gitu. Jadi bentuk pemberiannya adalah pinjaman gitu. Tapi dia bisa mengerjakan kan? Karena dengan dia menjadi rekanan di sana, maka dia akan mendapat keuntungan di situ, kan begitu. Si perusahaan akan dapat keuntungan. Di satu sisi pejabat, katakanlah keuntungan yang paling dekat dia terima adalah menerima pinjaman. Kemudian kan dari pinjaman, ya dia akan dapat diskon dari jumlah pinjaman itu. Sama aja Pak. Jadi itu menurut saya malah lebih mudah membuktikannya. Tapi menurut saya memang guideline etiknya harus dibuat bahwa meminjam kepada vendor itu sesuatu yang tidak diperkenankan. Itu dulu mungkin Pak startnya. Sehingga ada rule-nya dibuat, maka kemudian tidak muncul lagi konflik kepentingannya. Karena kalau enggak ya sebenarnya bukan daerah abu-abu sih Pak, itu memang sudah harus pastilah punya kepentingan ketika meminjamnya dengan vendor gitu loh Pak. Apalagi misalnya yang bersangkutan pejabat yang sebenarnya minjam di bank aja dia juga akan di ACC aja sama bank. Kenapa minjamnya ke vendor kan gitu. Kalau misalnya koruptor meninggal dunia, maka proses pidananya hapus. Jadi gugurnya pemidanaan salah satunya karena meninggalnya yang bersangkutan. Apa yang bisa dilakukan? Gugatan perdata, Pak. Yang melakukan gugatan perdata adalah kejaksaan. Jadi biasanya mekanismenya kalau perkara KPK akan menyerahkan ke bidang datun di kejaksaan untuk kemudian dilakukan gugatan perdata atas kerugian keuangan negara yang sudah timbul. Jadi misalnya pada perkara, saya contohkan perkara Hengki Wijaya ya Pak, yang dia meninggal, sudah ada hitungan kerugian keuangan negaranya. Ya, sudah ada hitungan kerugian negaranya 39 sekian miliar, cuman akhirnya yang bersangkutan keluarga pemilih tidak melalui gugatan perdata, tapi secara volunteer membayarkan. Tapi ada juga pada perkara pengadaan damkar, Hengki Samuel Daud yang dia juga meninggal, maka kemudian berkasnya dari KPK akan diserahkan kepada bidang datun, sama. Berkas di kepolisian atau di kejaksaan akan diserahkan secara internal dari bidang Pitsus ke bidang datun.
Di sana nanti Datun akan melakukan gugatan terhadap kerugian keuangan negara yang sudah dihitung tadi oleh BPK maupun BPKP. Nanti kalau sudah ditetapkan, maka bisa dilakukan sita eksekusi atas barang-barang yang biasanya memang pada tahap penyidikan sudah dilakukan sita, kemudian pada tahap perdatanya tinggal dilakukan sita eksekusi untuk melakukan pembayaran atas kerugian keuangan negara. Sama seperti kalau kita lihat perkara paling besar yang ada di Republik ini ya perkara gugatan kerugian keuangan negara terhadap Soeharto mungkin Pak, terhadap yayasan-yayasannya yang sampai hari ini Kejaksaan juga masih berusaha untuk mengembalikan aset-aset negara dari kerugian itu. Tapi mekanismenya adalah gugat perdata. Jadi pihak tergugatnya ya keluarga terdakwa gitu. Jadi penggugatnya adalah negara yang diwakili oleh Datun, kemudian tergugatnya adalah terdakwa. Itu mekanismenya mekanisme perdata, Pak.